saja, santai saja dan nggak akan lama-lama, gitu ya. Oke. Baik, pas pukul 7.30. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sudah masuk di kelas? Hari ini banyak sekali teman-teman kalian yang datangnya terlambat. Mungkin di WA saya secara pribadi itu ada 5-7 orang yang izin banyak bocor ya, sama ya. Ada yang sakit juga, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Dan saya sangat apresiasi buat teman-teman yang datang di sini. Dan sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu ya. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dulu. Amin. Oke, teman-teman, absensi sudah diisi semua. Sudah selesai? Sudah absen? Ya. Yang belum absen, silakan absen. Dan hari ini saya nggak akan membuka materi baru ya teman-teman ya. Tidak membuka materi baru, tapi Pak Ganda cuma akan review tentang sejauh mana progres dari e-learning teman-teman sekalian. Oke, yang paling jauh sudah sampai mana teman-teman? Sebelah sini dulu. Sampai pertemuan berapa? Pertemuan 2 Pak ya? 2. Anda 2 juga. Yang belakang gimana? Waalaikumsalam. Absen ya? Absen dulu. Di sana bocor. Yang 3 belakang sudah sampai berapa? 2. Terus Ali? 2. Baru 2 Pak. 2 juga. Oke. Sudah sampai pertemuan berapa Anda Mas? Iya, yang di e-learningnya. Oke. 4. Oh, sekali ya. Oke, Masnya gimana ya kalau datang? Berapa pertemuannya? 2 ya. Oke, tadi itu siapa? Oh, 2 yang belakang ya. Sudah pertemuan berapa teman-teman? 3. Oke, satunya? Sama, 3 juga. Oke, luar biasa. Oke. Jadi rata-rata masih di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 yaitu tentang ya waalaikumsalam. Silakan. Dan Pak Absen, absensinya di mana? Di belakang ya. Silakan baru datang. Ya, terakhir sampai pertemuan 2 ya teman-teman ya rata-rata ya. Ada juga yang sampai pertemuan 4 yaitu tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Oke, saya coba buka yang PT 2 dulu ya. Pertemuan kedua. Iya, masuk aja yuk. Ya, silakan masuk. Jangan lupa absen ya di belakang absensinya, cari namanya nanti. Baik, saya lanjut. Rata-rata teman-teman masih di pertemuan kedua. Ada juga yang dari pertemuan keempat, ada juga yang pertemuan ketiga. Nah, teman-teman, untuk mengakses e-learning, apakah selama ini ada kendala teknis dalam mengakses perkuliahan Pancasila? Belum Pak. Belum ada. Di mana ada? Kendala teknis dalam mengakses masih belum ya. Mungkin ada kendala sampai terakhir ya. Nanti untuk e-learning ini pertemuan kedua kita kemarin bahas tentang pendidikan Pancasila sebagai fundamental bangsa. Yuk teman-teman, fundamental itu apa? dasar. Ya? Sebentar, saya kasih mikrofon aja. Biasa. Ini Ali silakan Ali didistribusikan. Cek dulu bisa nggak? Cek. Bunyi. Belum. Cek. Geser ke kanan, sudah. Terus yang bawah itu ke atas. Kalau ke bawah yuk. Cek. Ya, sudah ya. Ali dari kamu dulu. Fundamental itu apa? Dasar. Iya, dasar ya. Menurut yang lain, ada yang mau masuk kamu ini. Pak, menurut saya fundamental itu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ini. Ada nggak? Atau secara umum aja? Oke, Ali ya. Fundamental adalah basic atau dasar ya. Dan kalau kita berbicara tentang fundamental bangsa berarti kita mulai masuk ke dalam esensi dari Pancasila. Ya. Yang baru datang sudah sama? Belum. Hati ya, nanti absen jangan sampai skip soalnya mengaruh dari anaknya. Ya, yuk. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, sudah izin aja.
silakan. Jangan lupa absen ya, dicari absensinya, diisi absensinya. Ya, silakan. Teman-teman yang sudah sampai pertemuan 2, kemarin kan ada kuis ya di pertemuan 2 ya. Kuisnya kan ini. Ya, pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk dan mempersiapkan mahasiswa Indonesia untuk menjadi, di sini udah ada jawabannya, saya berikan jawabannya. Good citizen yang pertama. Nah, good citizen itu kalian bisa simak pada materi di pertemuan pertama. Kamu kok amuk terus habis mulai bisa? Iya. Pertemuan di sini ada saya jelaskan tentang good citizen teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman good citizen. Sudah ada apa makna dari good citizen teman-teman? Good citizen iya maksudnya silakan. Good citizen ya teman-teman ya. Good citizen. Siapa yang bisa jawab good citizen? Angkat tangan, saya berikan nilai keaktifan yang bisa menjawab. Good citizen adalah ini Pak, deskripsi saya. Ayo, masuk aja. Salam. Berarti kita coba, apa? Nanti yang pertama biar bisa jawab. Ya. Yang baru datang jangan lupa absen ya. Yuk teman-teman, good citizen. Tuh, belum ada yang jawab. Oh, ini aja. Mana mic-nya? Mana? Ya trivia aja dong gitu ya. Ya. Good citizen. Benar, good citizen. Let's see ya. Yang jadi apa yang jadi? Ayo brother, good citizen. What is it? Dinaikkan dulu. Ditahan. Ya silakan. Masanya apa? Ya. Good citizen menurut saya adalah mengalami proses dari pendidikan Pancasila tersebut dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Konteksnya mahasiswa ya. Baik, tidak apa-apa. Tetap saya terima jawabannya ya. Nanti kita korek bareng-bareng ya. Kasihkan sebelah kanan sebelah sini. Ya, silakan. Good citizen. Seluruh Indonesia yang melaksanakan setiap peraturan dan hukum semua berjalan hukum yang berjalan di negeri. Oke, bagus. Konteksnya adalah masyarakat ya, mahasiswa masyarakat. Tolong dibawakan ke blok A. Mikrofonnya. Ya. Kasih ke sana mas. Yes. Silakan siapa aja boleh. Tim A, tim B, tim C. Good citizen adalah ya. Good citizen adalah saya juga nambahin gitu ya. Bersama ya tadi untuk menjadikan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik, supaya menjadi pikirannya lebih berintegriti, Pikirannya apa? lebih Apa bebas saja. Bebaskan aja pikirannya biar lebih flownya baik. lebih baik ya. Baik teman, biar di situ dulu mikrofonnya ya. Good citizen ini pada esensinya adalah secara arti-artiannya adalah citizen ini apa sih? Masyarakat. Warga negara. Good, nggak tahu lah ya. Ya intinya kan warga negara gitu ya. Di mana warga negara ini mematuhi seluruh aturan hukum, menjalankan ya, menjadi bagian dari sebuah negara. Mahasiswa termasuk bagian dari warga negara. Dan tadi dijelaskan oleh tim A bahwa melakukan sesuatu yang baik untuk negara. That's it teman-teman. Jadi pendidikan Pancasila ya teman-teman ya,
tujuannya adalah mengembangkan. Yang dikembangkan apa? Attitude, skill, knowledge melalui proses student center. Ini student center ya, pembelajaran untuk ditujukan supaya menjadi good citizen teman-teman ini. Ya, dan pengembangan ini dilakukan secara profesional. Attitude sendiri apa teman-teman? Artinya sikap, etika, perilaku. Nah, attitude ini sangat penting untuk dimiliki teman-teman sekalian, apalagi pada fase tentang identitas di usia kalian yang masih kuliah seperti ini. Ya, pencarian jati diri, pencarian sejatinya Riki Sopo gitu ya. Ini ada di fase teman-teman sekalian. Dan kemudian knowledge adalah pengetahuan yang digunakan untuk menjadi good citizen. Knowledge apa aja teman-teman yang dibutuhkan supaya jadi good citizen kira-kira? Pengetahuan tentang Pancasila, jadi intinya ya, secara garis besar tentang Pancasila. Kalau dalam bermasyarakat teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman harus kuasainya. Ketika nanti teman-teman sudah lulus dari sini, sudah bekerja ya, kemudian Anda semua sudah masuk dalam kehidupan sosial, berumah tangga, bertetangga ya. Satu, Anda harus menguasai hukum pidana. Kalau dalam harus tahu. Kedua, hukum perdata. Yang ketiga adalah hukum adat. Dan yang keempat terakhir adalah hukum agama. Itu teman-teman harus bisa ya. Minimal tahu bordernya di mana, penerapannya seperti apa, ruang lingkupnya apa saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Minimal sudah ya di learning ya tentang istilah pendidikan birokrasi, PP dan PPKN. Oh iya, teman-teman masih ketemu ya mata kuliah PPKN di SMA dulu? Namanya masih PPKN ya. Kalau sekarang itu bisa jadi dua teman-teman, Pancasila sendiri, PKN sendiri, gitu sekarang ya. Oke. Nah ini kemarin sudah dibaca tentang kausa 4 ini ya. Pertama asal mula bahan, di mana kebudayaan dan agama hakikatnya itu dari unsur Pancasila. Jadi Pancasila ini dibentuk dari kebiasaan bangsa kita itu sendiri teman-teman ya. Dan selanjutnya bagaimana rumusannya. Nah ini ada di UUD 5. Kemudian tujuannya ya, asal mula tujuan kausa finalis merupakan kausa akhir teman-teman ya, sehingga ini merupakan rangkaian dari kausa-kausa yang lain. Kalau kalian lihat di sini kenapa ini sebenarnya sama pancingan ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Kristalisasinya seperti ini. Dan keempat, kausa efisien teori asal karya, di mana asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI. Ya, PPKI ini awal mulanya dibentuk Pancasila itu seperti apa? Yang di luar silakan masuk. Iya, seperti ada ini ya di belakang tadi. Silakan masuk. Iya, silakan. Iya. Dicari absensinya, diisi absensinya ya. Absensinya di mana teman-teman? Nah itu di belakang. Ya teman-teman, saya lanjutkan tentang penggerus nilai Pancasila. Kalau saya bilang penggerus berarti deskripsi ya, nilai-nilai Pancasila yang ada dalam hati kita teman-teman, ada dalam benak kita. Yang pertama secara global teman-teman, T1 ini ada korupsi, permasalahan lingkungan dan kurangnya kesadaran rakyat. And then yang kedua adalah disintegrasi bangsa dan dekadensi moral. Kalau disintegrasi bangsa, teman-teman sudah tahu artinya ya, disintegrasi ya. Dis itu adalah no in other language ya. Integrasi adalah persatuan, jadi tidak perpecahan ya. Disintegrasi bangsa. Kalau dekadensi ini apa ya? Dekadensi moral. Ya? Mana yang jawab? Oh ya Anda ya. Penurunan moral, dekadensi. Oke, ada lagi? Blok B coba. Dekadensi moral apaan? Mengurangnya nilai-nilai moral. Yang jawab siapa tadi? Oh ahli, ya oke. Kurang nilai moral. Blok A. Dekadensi moral.
silakan. Gantian, jangan masnya ini terus dari tadi, dari kemarin dari ada jam terus ya, dari pertemuan 2 minggu lalu. Gantian coba. Ini kasihnya depan ini nggak apa-apa nih. Nah, dekadensi moral, yuk. Dekadensi moral itu apa? Ya sudah, dekadensi moral itu adalah degradasi ya. Proses demi sedikit ya. Kalau teman-teman tahu degradasi warna itu kan bisa dari merah menuju orange gitu ya. Itu kan pelan-pelan teman-teman ya prosesnya. Sama dengan ini, dekadensi moral ya. Terus ini yang perlu diwaspadai, yang ketiga adalah narkoba. Hati-hati. Teman-teman saya dulu waktu kuliah itu banyak sekali yang terpapar narkoba. Gak bilang sama ibunya, gak bilang sama bapaknya, dosennya yang tahu justru. Ya, hati-hati teman-teman. Terorisme dan ketidakadilan hukum. Saya next ya. Ini kita baca semua ya teman-teman ya. Di dalam ini ya, isinya adalah memiliki kebaikan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tadi kenapa kok ada 4 bidang ya teman-teman ya? Soalnya pecahnya adalah ini. Isinya ada 4. Psikopedagogis, psikososial, sosiokultural, dan sintetik disiplin. Nah, ini kalau menurut Delos ya, menurut Delos 4 pilar pendidikan menurut UNESCO diutarakan oleh Delos. Yang pertama adalah learning to know, learning to do, learning to be. Yang terakhir adalah learning to live together. Ini teman-teman sudah baca, mestinya sudah selesai tahap 2 ya, pertemuan kedua. Nah, kalau ini adalah pilar dari pendidikan Pancasila ya, memperkuat akademik mahasiswa dalam membangun pemahaman bermasyarakat dari atas. Jadi teman-teman belajar pendidikan Pancasila tujuannya itu untuk mengkonstruk ini teman-teman, supaya teman-teman itu tetap di sana, nggak terlalu hedon gitu ya, memikirkan masa depan. Jadi mikirnya nggak sekantor. Saya sering mencontohkan ketika kalian diajak apa saya bilang apa diajak dulu tukang parkir ya kemarin ya, atau orang dicembongan gitulah ya. Nah itu nggak usah diladeni karena kalian harus memikirkan masa depan kalian ya. Sama diajak temennya ini juga ya, itu nanti jadi kebiasaan. Cinta produk dalam negeri. Nah ini masih sesuatu yang sifatnya 50-50. Karena saya sendiri pun jujur nggak terlalu sering beli produk dalam negeri ya. Tapi yang ini tentang solidaritas nasional ini adalah wajib teman-teman ya. Kemudian dilakukan dengan norma pergaulan, supremasi hukum atau penegakan hukum. Kemudian kesehatan mental bangsa ini akan kalian pikirkan ketika nanti kalian berada pada posisi yang sesuai. Misal kalian sudah bekerja jadi seorang anggota DPR, jadi seorang anggota wakil rakyat di MPR atau jadi menteri bahkan ya. Ini skopnya masih terlalu jauh. Tapi kesehatan mental ini secara minor ya, secara kecil, teman-teman diharapkan supaya bisa memikirkan baik, ya, nggak tercemar satu. Sekarang yang paling bahaya itu, sorry teman-teman ya, porn. Karena sekarang child, anak-anak pun itu sudah banyak konten pornnya juga di YouTube Kids itu saya pernah nemu teman-teman. Betul salah, silakan masuk, aksennya dicari. Saya lanjut teman-teman. Jadi di YouTube anak-anak itu, ketika anak saya lihat, itu saya menemukan ada konten yang improper, gak pantas, dan kategorinya sudah masuk ke dalam molesting porn gitu. Itu bahaya teman-teman ya. Film seperti itu sangat rusak mental teman-teman. Yang pertama kita akan ketergantungan. Yang kedua, kita akan berusaha isi waktu dengan nonton itu terus ketika nggak ada orang, dan itu akan merusak produktivitas. Ya, dengar dulu ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Nah ini kalau ini tentang sumber pendidikan Pancasila, sosiologis, historis, dan politik ya. Saya bisa skip ini, soalnya teman-teman sudah baca semua. Ini untuk dinamika dan tantangannya kemarin. Sensi urgensi, dan ini slide terakhir saya rasa. Oke, teman-teman di pertemuan kedua ini ada pertanyaan nggak dari dealer ini yang kemarin?
Silakan sampaikan apa-apa. Loh, kok sepi ya? Gak ada yang tanya tadi. Silakan kamu bertanya. Kalau enggak, saya lanjut ke materi selanjutnya teman-teman ya. Ini kuisnya kemarin. Yang pasal dengan jawaban kuis di pertemuan kedua ini jawabannya. Silakan kalau mau butuh ya. Kalau mau cross check, tanya apa ini jawabannya. Saya rasa ini ternyata kok begini Pak, kok tidak sama ini dengan persepsi saya. Nah itu teman-teman. Silakan kalau mau butuh. Nomor 1 jawabannya good citizen, nomor 2 adalah kausa materialis, nomor 3 masalah ketidakstabilan kurs rupiah, yang keempat adalah visi pendidikan Pancasila, dan yang terakhir adalah visi psikopedagosis Pancasila. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman reviewnya. Dilanjutkan pertemuan 2 udah ya. Saya masuk ke pertemuan 3 tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Saya buka kuisnya. Ya, masuk aja silakan. Selamat pagi. Dicari absensinya ya. Pertemuan ketiga Pancasila dalam perjalanan arus sejarah bangsa. Ini ada berapa bagian yang sudah sampai tahap 2 pastinya tahu. Materi ini ada berapa bagian? Betul, ada 2. Nice ya. Ini bagian 1 teman-teman, di mana urgensi Pancasila di sini saya tuliskan sebagai yang pertama adalah periode pengusulan, yang kedua adalah periode perumusan, dan yang ketiga adalah pengesahan. Jadi Pancasila itu teman-teman nggak ujuk-ujuk jadi, ya dibutuhkan proses dan perjuangan yang luar biasa. Dan menariknya adalah di sini ada periode pengusulan, ada periode perumusan ya. Jadi awalnya diusulkan. Jadi lahirnya Sumpah Pemuda itu menginisiasi, ya, mengignite, memulai terbentuknya sidang BPUPKI. Nah BPUPKI ini loh teman-teman, tahu nama Pancasila itu. Dari situ korelasinya ya. Yang kedua, sudah terbentuk sidang BPUPKI, akhirnya orang kumpul nih teman-teman. Ya, para pejuang itu kumpul. Gimana kalau kita rumuskan aja di Pancasila? Ada Bung Karno juga di situ posisi ya. Dirumuskan Pancasila pada tanggal 10 sampai 16 Juli ya, tahun 45. Kemudian disetujui naskah awalnya, namanya Pembukaan Hukum Dasar. Nah inilah dasar Pancasila pertama yang tertulis, namanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Kemudian yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sudah mulai disahkan ya di periode ketiga. Nah ini untuk prosesnya teman-teman ya, yang saya ceritakan tadi, teman-teman sudah cek ya videonya juga. Ini proses lahirnya Sumpah Pemuda, saya ceritakan kemarin di Geloni. Kemudian terbentuknya sidang BPUPKI, seperti prosesnya, dan Piagam Jakarta seperti ini bentuknya. Kemudian ini tokoh-tokohnya, panitia 9 ya. Panitia 9 ini adalah orang yang ada di dalam pembentukan Piagam Jakarta, teman-teman ya. Ini orang-orangnya. Ini namanya, nah ini orangnya ini. Mungkin ada selain Bung Karno, selain ini Insinyur Soekarno. Dari wajahnya mungkin ada yang pintar sejarah dulu waktu di SMA. Atau minimal sebelahnya Bung Karno itu siapa teman-teman? Ya Bung Hatta, betul. Iya. Waalaikumsalam. Kelas Pancasila. Oh iya. Oke. Tidak apa-apa, namanya buat bocor aja. Bukan. Oh bukan. Oh dari situ dari asalnya ya. Ini teman-teman periode pengesahan Pancasila pada tanggal 14 Agustus tahun 45 ya teman-teman ya. Ini ceritanya adalah sebenarnya Indonesia itu mau diberikan kemerdekaannya pada tanggal 29 Agustus ya, tentang 27 sampai 29 Agustus oleh Jepang pada saat itu. Silakan dicari absensinya ya. Nah, ketika itu teman-teman, pada momen Jepang mau menyerahkan kemerdekaan ke Indonesia, ini karena Jepang diapakan oleh Amerika? Dibom ya, Hiroshima ya, di
bom Hiroshima at first, itu yang pertama. Kemudian momen ini simpelnya dimanfaatkan oleh para pendiri negara Soekarno dan kawan-kawan untuk ayo sedang dimerdekakan Indonesia ini setelah Jepang bisa sadar meneh gitu loh ya. Jepang ini keburu sadar lagi, nanti kalau sadar lagi kita dicaplok lagi kemerdekaan kita oleh Jepang. Tapi ternyata hal itu memang bertemu. Jepang itu ngomong mau memberikan kemerdekaannya, tapi itu reality kenyataannya itu dia mangkir gitu. Tadinya ngomong memberikan 29, ternyata dia mangkir ya. Kemudian akhirnya direalisasikan oleh ini Bung Karno dan kawan-kawannya di 14 dan realisasinya pada tanggal 17 Agustus. Ya silakan. Tidak apa-apa. Dicari absensinya ya, diisi tanda tangan. Oke. Kemudian 14 Agustus ini Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat teman-teman. Kenapa kok sampai dibom 2 kali ya? Karena dibom yang pertama Jepang itu masih menentang teman-teman. Jadi masih meter dia. Jepang ngebom aku, kabar dulu ya aku mani. Ternyata dibom lagi yang kedua di mana? Nagasaki. Nagasaki, itulah sejarahnya ya. Jadi Jepang itu sebenarnya dia sudah punya mental yang bagus untuk melawan sekutu, tapi ternyata dihancurkan kalah teknologi intinya. Mengapa Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa? Kita teman-teman sudah simak ya. Kemudian, nah ini teman-teman Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, dari mikrofonnya di mana teman-teman? Oh di Anda. Ya wis, Anda tadi belum jawab ya. Sekarang identitas bangsa Indonesia, jawaban bebas Anda apa? Bebas saja. Identitas bangsa Indonesia. Budayanya yang beragam. Budayanya beragam. Oke, bagus itu. Kasih ke TV ya. Kasih ke TV lewat ini aja. Taruh ke belakang Mas Ali, karena yang lain masih belum. Ya, sambung ke belakang mikrofonnya. Nah, oke. Ya, kita bahasa Indonesia. Silakan dijawab. Mbak Pertika yang belakang. Salah satunya identitas tadi disebutkan oleh tim A adalah budaya ya tadi ya, budaya yang beragam di Indonesia gitu ya. Kalau dari tim B gimana identitas bangsa itu? Halo, di mana mikrofonnya? Coba gini kan, perdekaan gini mana mikrofonnya? Saya mau lihat. Mikrofon mana? Oh di Anda, ya silakan. Tadi ada budaya, kemudian ada apa lagi? Budaya atau culture. Yang kedua apa? Ini contoh aja, contohnya nggak usah malu-malu ya. Contoh untuk identitas bangsa Indonesia. Kita ngomong ini pakai apa teman-teman? Bahasa. Bahasa yang kedua ya, bahasa. Yang kedua adalah bahasa Pak gitu coba. Kan belum ngomong tadi. Oh ya udah bahasa. Yes, oke, kasih ke tim C ya, tanya ya, kasih ke tim C. Tim C masih ada lagi yang bisa disebutkan tentang identitas bangsa Indonesia. Santai aja. Apa? Identitas bangsa Indonesia adalah bentuk negaranya republik. Bentuknya republik ya. Republik secara de jure itu ya, secara pengakuan. Kalau secara de facto-nya, secara kenyataannya, bentuknya negara kepulauan itu nggak bisa dicolong itu. Geografisnya Indonesia ya. Secara de facto-nya Indonesia itu desain dulu ya, atau dikecilkan aja volumenya ke angka 1. Oh alam, kawan yang suka kesiangan ini. Oke, bentuknya kepulauan ya, bentuknya kepulauan. Ada satu lagi teman-teman, selain kultur, kemudian bahasa, kemudian ada juga secara geografis. Satunya adalah bentuk kesukuan. Ya, sukunya kan banyak kita ya, sangat pluralis. Coba di negara mana yang banyak sukunya selain Indonesia, teman-teman bisa sebutkan? Ada nggak? Saya rasa Amerika itu mungkin cuman India, ya. Suku aslinya itu ya. Kalau di apa lagi di mana? Afrika Selatan apa sukunya? Bushmen itu. Ya. Suku rumput itu ya.
yang di film apa? Kata Crazy itu ya. Crazy betul filmnya ya. Ya, jadi di Indonesia kan banyak teman-teman, bayangin ya. Di blok di satu Indonesia ya, itu ada suku Batak, ya, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku apa lagi Sunda, ya, macam-macam. Dan itu saya sampai sekarang itu masih belum menemukan suku yang banyak seperti kayak Indonesia. Sama sekali, literatur apapun sudah saya ukur ke karuan, tidak ketemu masih. Indonesia masih yang terbanyak. Jadi kenapa negara kita ini dibilang negara yang unik, gitu teman-teman ya. Kita ini kadang, tapi kadang ada orang yang immature, yang nggak dewasa, itu menilai perbedaan itu sebagai suatu halangan rintangan. Nah ini sering terjadi ya. Orang di satu wilayah, semisal ya, agamanya A, kemudian ada minoritas yang agamanya B, itu sudah diperlakukan berbeda. Ada temannya yang Iran sedikit, moro-moro didiskriminasi, masih begitu ya. Ada, terus ada lagi yang dari Papua datang baik-baik ke Kota Malang kuliah karena pendahulu-pendahulunya sudah berlaku buruk, dia kena hitamnya akhirnya dianggap mengisu. Nah gitu loh ya. Sebenarnya kasihan juga itu. Teman saya banyak di Fakultas Hukum dulu yang Papua itu banyak sekali. Kayak api ya api. Mau kok hanya itu buat kayak suatu umbangan ini. Kuat orangnya memang ya. Secara mental dan fisik itu kuat. Cuman kita kan menjalin hubungan yang baik sesama manusia gitu ya. Itu kemudian ada 4 unsur tadi yang saya sebutkan, dan kemudian Pancasila sebagai pribadian yang kalian sudah baca ya, perjanjian luhur menurut Bakri, dan ini sumber historis, sosiologis dan politis tentang Pancasila. Nah ini teman-teman saya jelaskan sedikit. Jadi nilai Pancasila ini sudah ada dalam adat istiadat, ya. Mau kemana? Nggak di sekolah, tapinya dulu pas itu nggak ada panas gitu ya. Silakan cari absensinya ya. Baik teman-teman, dari 3 zaman ini ada zaman kerajaan, zaman kemerdekaan, dan zaman sekarang. Kalau di zaman kerajaan dulu sebenarnya udah ada teman-teman nilai-nilai Pancasila, tapi ya memang sebenarnya itu Pancasila, namanya bukan Pancasila, beda lagi ya. Mereka punya aturan-aturan sendiri yang mana itu dikembangkan pada suatu ruang lingkup di dalam kerajaan. Ya. Oke. Nilai bersumber pada sosiologi Pancasila, yaitu gotong royong, ada di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ini yang bagian 2 ya teman-teman ya, esensi agensi. Saya juga sudah baca tentang filosofis Grossman, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Adanya alasan filosofis berdirinya suatu negara itu produk hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ya, jadi semua teman-teman ini dicatat ya, semua aturan yang ada di Indonesia ini tidak boleh muncul, tidak boleh terbit kalau dasarnya bukan Pancasila. Itu jadi Pancasila ini all round teman-teman, mengatur secara keseluruhan gitu ya. Ini agensinya, dan saya masuk ke materi yang terakhir, yang ketiga. Nah ini dia. Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai ideologi negara, teman-teman? Nah, ini saya tuliskan di sini, dijelaskan oleh Kailan ya, Prof. Kailan tahun 2013 di bukunya halaman 60 dan 61. Idea itu gagasan, logos itu ilmu. Ini kayaknya bahasa apa, teman-teman? Kalau kalian menaruh ini bahasa apa nih, logos ini? Yunani. Ya? Yunani bisa, Latin. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan menurut KBBI. Jadi ideologi itu way of think, cara berpikir seseorang atau suatu golongan menurut KBBI. Nah, ini ideologi menurut pandangan tokoh dunia. Dikatakan bahwa ideologi itu seperangkat gagasan teman-teman yang orientasinya epicenter, titik pusatnya itu pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur menurut sastra prakeja. Selanjutnya, nah ini ideologi menurut pandangan tokoh dunia tentang oleh Rubianto ya. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang jadi pegangan dan pedoman kerja atau pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Jadi dijadikan fundamentalnya teman-teman ya. Kalau menurut tokoh luar negeri teman-teman ya, ideologi itu dibagi menjadi 4. Ini
adalah Martin Seligman. Dia bilang bahwa ideologi itu bagi dua, yang pertama fundamental yang mendasar, dan yang kedua adalah ideologi operatif. Ini diutarakan oleh Thompson ya, yang disampaikan oleh Martin Seligman. Jadi fundamental itu preskripsi moral pada posisi sentral itu didukung oleh beberapa unsur teman-teman. Yang pertama adalah kritik, yang kedua adalah analisis, preskripsi teknis pelaksanaan dan penolakan. Kalau operatif itu meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukungnya. Alvin Bonner mengatakan ideologi itu sebagai proyek nasional. Kok bisa proyek ya? Gimana? Karena korelasinya di situ teman. Ideologi itu sesuatu yang muncul dari satu cara baru dalam wacana politis. Nah, proyek nasional ini ketemu artinya adalah politis ini, di mana wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Jadi kalau orang lagi politik ya, lagi kampanye itu kan retorika emosinya keluar. Itu muncul pada masa apa teman? Retorika itu kan berbicara di depan umum ya. Emosi, melibatkan emosi untuk mencapai suatu tujuan. Pada siapa orang pemilu ya, lagi campaign, lagi kampanye ya, berdiri di atas pemilu, api, partai saya yang terbaik, partai kami terbaik kayak gitu ya, debat biasanya ya. Ya, dia juga memecah menjadi dua. Kalian bisa baca di The Learning ya. Tadi rata-rata sudah sampai 2 pertemuan, dan ini ada pendapat dari Paul Hirsch yang disampaikan oleh Thompson. Dikatakan ideologi itu sebagai relasi sosial. Ini adalah corak motif ideologi yang sudah teman-teman baca juga. Dan selanjutnya, nah ini saya masuk di urgensi Pancasila. Teman-teman, dalam urgensi Pancasila ini, tantangan dari ideologi Pancasila adalah globalisasi. Ini kemarin sempat saya singgung ya teman-teman di kelasnya. Apa tantangan terbesar Pancasila itu? Globalisasi. Kenapa globalisasi? Karena kita harus bercermin dulu pada karakteristik globalisasi teman-teman. Di mana karakteristik yang pertama, berbagai bangsa dan budaya menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh globalisasi. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Dari tim C dulu silakan. Tapi di sana arahkan ke belakang mic-nya. Jawaban bebas tak apa-apa, tidak harus teoritis. Pertanyaannya adalah berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih open, lebih terbuka terhadap pendapat balik. Itu esensinya gimana sih? Maksudnya gimana? Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Bisa saling membantu, agar bisa saling membantu. Ya boleh, ya, nggak apa-apa. Sudah jawab itu udah berani, bagus sudah ya. Jadi ini adalah pertukaran teman-teman ya, pertukaran informasi. Nah, kalau pertukaran informasi ini adalah ciri apa? Era keterbukaan, openness. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Wujud fisik dari era keterbukaan itu apa teman-teman? Yang simpel aja. Internet, Google. Kita cari apapun sudah ada di sana ya. Kita cari literatur apapun, kita cari, bahkan yang mungkin mas-mas ini ada yang pinter nge-hack ya, belajar hack dari Google biasanya ya, hacker-hacker itu. Oke, berbagai bangsa dan kebudayaan jadi lebih open terhadap pengaruh timbal balik. Berikan ke tipe mikrofonnya. Nah, yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Maksudnya gimana tipe? Siapa yang pegang mic yuk? Merdekakan siapa? Oh, ya tinggi ya, semangat ya. Ya ada aja deh, jawab yuk. Maksudnya gimana nih? Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme, keberagaman etnis ya, dan religius. Singkat gak apa-apa, jawaban menurut hati Anda juga gak apa-apa. Freedom of speech, akan tetapi tetap berarti. Belum kan, pada bunyi. Dipaskan dulu posisinya, yang bawah itu harus naik ke atas. Kalau ke bawah mute ya.
Ya, oke. Yuk, gimana Mas? Mengakui budaya dari kelompok masing-masing. Kelompok apa? Kelompok apa? Mengakui budaya dari kelompok atau suku kelompok atau suku. masing-masing. Oh iya, berarti mengakui sebuah identitas, ya, identitasnya kan sukunya itu ya, identitasnya suku, keanekaragaman ya eksistensi dari sukunya tersebut ya. Dalam berbagai kelompok, kelompoknya adalah keberadaan suku tersebut dengan pluralisme etnis dan religius. Nah, kenapa kelompok itu dikatakan pluralisme etnis? Nah, gampang penjaganya. Kalau misal ya contohnya ya suku-suku di Papua yang saya kasih tahu. Kenapa itu disebut sebagai pluralisme etnis? Etnisnya adalah Papua, pluralismenya karena di Indonesia ini banyak suku Pak. Makanya itu kenapa menjadi sebuah faktor diferensiasi, faktor pembeda, gitu ya. Baik, geser ke tim A, mikrofonnya. Karakteristik yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Tim A, bagaimana menurut Anda? Siapa yang pegang mikro? Yang tinggi? Oh iya, semangat, silakan dijawab. Kenapa? Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, jadi kepalanya beda ya. Saya mikir X, Anda mikir Y, itu bekerja sama dan bersaing sekaligus sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Jadi kalau kamu jawab di sini adalah ini artinya bagaimana? Ada apa dalam statement ini gitu? Kalau kita kalau saya ini kan tidak ada satu yang dominan, jadi kayak mereka menghargai pendapatnya. Menghargai pendapat ya. Jadi kalau di Pancasila situasi ini di sila berapa? Kalau sama-sama mendapatkan sesuatu yang adil, sama-sama dihargai. 5, bagus ya. Itu penganalisanya ya. Bagus, sila kelima. Oke, mikrofon biar di situ dulu ya. Kemudian karakter selanjutnya adalah kebudayaan global, merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan heterogen. Nah ini sifat dari globalisasi yang keempat teman-teman. Jadi global culture itu sesuatu yang khas sekarang, menjadi sesuatu yang brand new buat kita, benar-benar baru ya. Tetapi sifatnya beda-beda, negara A, B, C berbeda. Nah tentang human rights, nilai-nilai hak asasi manusia seperti kebebasan, demokrasi itu menjadi nilai yang dihayati bersama, tapi interpretasinya beda loh teman-teman. Coba tim A majukan ke depan mikrofonnya 1, majukan ke depan lagi 1 mikrofonnya. Ayo majukan lagi ke depan. Bunyi kan coba, masih bunyi. Ya, ayo yang duduk aja tadi yang jawab. Nah, sebab abu-abu silakan. Siapa namanya itu? Anda Pak, silakan. Ya. Silakan. Silakan dijawab, tidak apa-apa. Kalau malu berdiri aja ya, saya temani berdiri aja, silakan. Human rights atau hak asasi manusia. What is it in your mind? Apa human rights itu atau hak asasi manusia? Jangan bebas saja, kalau usah terlalu menurut ini kalau usah. Dapat bebas dulu gimana? Hak asasi manusia menurut Anda apa? Ya, itu udah keluar ya, ngomong kecil-kecil aja diberanikan. 3, 2, 1, silakan. Silakan. Siapa sih? Namanya siapa? Siapa namanya? Ya? Siapa namanya? Lila. Baik, Mbak Lila. Silakan ada jawaban guys.
atau hak asasi manusia menurut siapa Anda pribadi? Ininya diangkat dulu di sini mic-nya biar teman-temannya dengar. Gak usah menurut ini nggak apa-apa, gak usah menurut ini. Jadi kapan bebas saja. Ya, 3, 2, 1, silakan. Hak yang didapatkan manusia. Namanya hak apa aja itu ya? Berpendapat, berserikat, berkumpul ya. Itu berani jawab dulu ternyata. Kasih plus teman-teman deh kalau tahu. Makanya berani jawab ternyata. Siap sini mikrofonnya. Sudah ya. Menurut apa? Kebebasan ya jadi ya. Tim B silakan. Ini yang pakai kancing. Tentang hak asasi manusia. Menurut Anda apa? Interpretasi bebas ini. Tidak perlu persis seperti ini, tidak perlu lihat ini. Yang ada di pikiran Anda siapa silakan diungkapkan. Human rights. Ya, sudah ketemu. Coba, diomongkan ada yang 1, 2, 3, nggak usah dipikir langsung ceplos gitu. Yang memiliki hak untuk hidup. yang dimiliki setiap manusia dalam Yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan. Oke, sudah. Terus geser. Bagaimana? Siapa yang mau jawab tentang human rights atau hak asasi manusia? Jangan sampai itu bebas. Silakan. Anda kemarin juga jawab ya pertemuan saya ya. Ya silakan. Hak manusia adalah kebebasan dalam berdemokrasi, dengan pemandangan yang berbeda-beda. Dengan point of view yang berbeda-beda. Berdemokrasi dengan point of view yang berbeda-beda. Demokrasinya berarti demokrasi yang bagaimana? Yang terakhir pastinya. Demokrasinya nggak boleh tahu. Nanti mentang-mentang ini kan demokrasi, era bebas tapi ya nggak bisa. Masih ada regulasinya yang mengatur. Regulasi yang mengatur itu pakai apa teman-teman? Pancasila, itu ya. Oke, teman-teman bagus ya. Dan human rights saja dari A, B, dan C itu beda-beda teman-teman regulasinya ya. Nah kalau dari negara sendiri tentang hak asasi manusia di pandangan saya, negara itu mempunyai kewajiban, di mana kewajiban itu menjadi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan juga. Itu ya. Teman-teman harus bersiap. Nanti kalau sudah lulus kuliah harus dimantapkan mau kerja di mana, dimatangkan ilmunya ya. Next. Nah ini fase perkembangan globalisasinya teman-teman ya. Pasti yang sudah sampai bab 2, sudah sampai bab 3 tahu ini. Yang paling jauh tadi sampai bab berapa? 4 ya? Pertemuan 4 ya? Anda ya Mas ya? Pertemuan 4. Ada yang dari pertemuan 4 mungkin? Oh enggak ada. Ya sudah, berarti dari sini dulu nanti ya. Nanti ini saya akan bahas pada next meeting aja karena masih belum. Nanti kebablasan teman-teman ya. Yuk teman-teman, ada pertanyaan nggak? Silakan. Pakai mikrofon apa enggak? Mikrofonnya jauh. Tidak usah. Tidak usah. Teriak aja ya. Terkait hak kan itu sebenarnya apa hak yang kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Itu tapi kenapa ada hukuman mati? Kalau hukuman mati kita bicara hukum pidana ya. Iya. Hukum pidana. Berarti substansial hukum pidana adalah nurut dari turun-ulang poin sina via lebih dalam istilah hukum seperti itu. Di mana tidak ada hukum yang bisa dilaksanakan kalau tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Ya, dari sudut pandang saya sebagai seorang advokat seperti itu. Kalau kamu mau pidana berarti kita berbicara dengan ya. Kalau kita ngomongkan hak, kenapa ada hukuman mati dalam suatu wilayah? Sekarang saya tanya, yang menerapkan hukuman mati itu negara mana saja? Yang sudah menghapus hukuman mati itu negara mana saja? Setiap negara itu punya
unique point of view, ya, di mana keunikan ini adalah menjadi titik epicenter, titik pusat penentuan kebijakan suatu negara. Gitu ya. Kalau di Indonesia masih ada hukuman mati, seperti apa? Dalam Indonesia dikurung seumur hidup, tembak ya, ditembak mati. Kalau ditembak mati di Indonesia, saya ngomong skop Indonesia dulu ya teman-teman. Ditembak mati di Indonesia berarti hukuman tembak mati ini adalah hukuman yang paling ultimate, tiernya paling tinggi, ya kan? Yang sudah nggak ada pengampunan lagi gitu kan ya. Karena dari pengadilan tinggi, pengadilan setempat ya, pengadilan negeri itu diajukan banding ya, statusnya narkoba, banding dia ke pengadilan tinggi dari Malang ke Surabaya. Di Surabaya ditolak bandingnya, dikalahkan lagi. Nah ini upaya hukum masih ada lagi teman-teman. Namun apa? Kasasi kemana? Ke Mahkamah Agung di Jakarta. Nah nanti di Mahkamah Agung itu yang dicek adalah bukan perkaranya lagi teman-teman, tapi sudah benarkah proses beracaranya ini, proses pelaksanaan prosesnya ini sudah benar nggak? Ada unsur korupsi nggak di situ? Ada unsur nepotisme nggak? Nah kalau DMA dia masih kalah, tetap dihukum mati gitu ya. Akhirnya kenapa? Dia mengajukan kemana? Presiden sifatnya adalah amnesti. Apa amnesti? Pengampunan. Nah, kalau sekarang presiden kita Pak Jokowi, pengampunan ini dipegang oleh Jokowi. Bentuknya seperti ini teman-teman. Berkas ini ya, diajukan ke presiden melalui sesnek saudara-saudara. Dilihat orangnya, profil keluarganya, namanya siapa, kejahatannya apa, track recordnya seperti apa sama dia di Indonesia. Presiden nggak pilih, dia seret door selesai. Kayak gitu. Itu yang tak bilang unik tadi ya, yang saya bilang unik. Kenapa di negara bagian lain kok sudah nggak ada hukuman mati? Nah, dia juga punya pola pemikiran yang berbeda juga. Pola pemikiran negara, kebijakan negara itu dipengaruhi apa? Tingkah pola warga negaranya. Nah sekarang itu berbanding sama ya dengan di Indonesia. Kenapa kok nggak dilegalkan senjata api? Kenapa di Amerika kok diperbolehkan senjata organik dimiliki oleh warga negara? Karena di sana tingkat crime-nya itu sangat tinggi. Kalau di Indonesia mentok-mentok orang buat senjata rakitan teman-teman. Kadang dari apa tuh aluminium, USB itu lah yang gerak sendiri dan bahaya juga sebenarnya. Nah kalau di sini ketahuan orang bawa senjata ya langsung ditangkap. Orang di sepeda motor aja bawa apa itu namanya arit kecil gitu aja udah kalau cari senang. Ada undang-undangnya teman-teman, undang-undang darurat bawa senjata tajam. Makanya jadi harus hati-hati ya. Diplomasi sama polisi wajib bisa kali ya, harus bisa. Pas cekatan apa gitu ya, walaupun nggak basi itu harus bisa diplomasi ya, nyaman ya, harus pintar ngomong. Kalau enggak, saya sendiri dari keluarga militer teman-teman ya. Jadi saya ini bapak saya reserse, mertua saya seorang TNI. Jadi saya tahu celahnya dulu. Makanya bukan, tapi saya nggak pernah ngomong Pak, aku naik polisi loh Pak, cuma itu tentara nggak pernah saya ngomong gitu. Yang penting tahu celahnya ya. Itu mas. Jadi hukuman mati itu memang kalau di Indonesia masih ada hukuman dilakukan. Soalnya narkoba ya, dan narkoba itu kan sasarannya siapa? Generasi muda loh. Kita orang-orang yang medeni kayak perahu kecil kayak ilat taruh di lidah. Nah itu anak kecil itu sampai beli dia direk-direk itu mama kleneng itu beli dia. Katanya orangnya stiker. Nah SDM penjual mainan ini tidak sampai ke arah sana sehingga mengira perahu kecil ini adalah stiker anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah narkoba yang sifatnya larut ketika dibuat di bawah lidah itu dan langsung nge-fly anak-anak. Longsor itu, kami cari di hidup aja itu bahaya benar. Kenapa? Makanya Pak Jokowi ini ya teman-teman ya, masalah narkoba dia sangat gak ada hukum. Kalau masalah pembunuhan apa-apa juga diminta pun presiden itu masih kemanusiaan beliau. Sepengamatan saya ya, selama saya beracara sebagai advokat seperti itu. Tapi kalau narkoba sudah, saya sendiri pun sangat berhati-hati kalau menangani klien yang narkoba, apalagi di atas 500 gram. Angkat tangan dia sudah. Omongan yang berhasil diundang yang Surabaya yang Polda deadlock, nggak bisa. Kalau di sini kamu tak bebaskan jolomanmu,
ya ini cerita backstory-nya ada seperti itu. Saya ke rumahmu beserta seluruh isi rumahmu dan mobilmu dan kaya aset-asetmu, tapi kamu bebas sebagai orang miskin. Pilih mana? Tidak terkasih jadi pengadilan ini masih gila. Karena rata-rata gitu mainnya itu. Dan itu harus habis teman-teman. Tapi kalau sudah di atas 500 gram, kemudian sudah berkas pelimpahannya di Malang sudah P21, dilimpahkan ke Polda Jatim, waduh, nggak ada yang berani itu. Hotman Paris pun nggak berani kalau sudah begini. Karena urusannya sampai gede teman-teman. Kenapa? Narkoba ini soalnya tingkat distraction-nya itu luar biasa. Ojo sih kayak teman-teman gini ya, jangan-jangan masih muda-muda gitu. Anak kecil aja karena anak kecil itu. Pernah ada pulpen yang wanginya sampai bikin pusing. Ada yang ngalamin? Iya, itu mulai dari zaman sekolah saya teman. Saya SD dulu, udah lama kan, puluhan tahun yang lalu. Itu sudah keluar. Jadi teman saya pada seneng. Enak ya, kayak itu wanginya wangi. Kayak masih dicium-cium. Pusing, teler ya. Telernya itu pusing. Kok ngeluh ya, kok sekarang di sini. Gak tahunya zaman sekarang kita tahu bahwa itu adalah efek aditif dari sebuah narkoba. Makanya hati-hati kalau narkoba itu teman-teman. Sebab ada sama kalian yang masih terjual ini ya. Jangan tersentuh narkoba. Awalnya dikasih gratis, saya tahu betul sebenarnya. Saya bertemu sama orang sekser, pidana umum, pidana khusus. Jadi tahu awalnya gratis, lama-lama kalian sudah ketergantungan di suhu. Harganya gak main-main banget. HP ini boleh didol, saya gak pakai. Ya, terus harga nilai topik pacar didol, kasus kok terus dibuka gitu. Gitu ya, brother ya, penjelasannya kurang lebih. Yuk teman-teman ada yang lain? Pertanyaan 8.30. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai aja. 1, 2, silakan. Sapa dulu. Mikrofonnya di mana? Gak usah loh, langsung aja. Oh, biar banget, saya cuma tanya mikrofon. Gak apa-apa, yuk lanjut. Ya. Jadi saya mau tanya Pak, kenapa masyarakat Indonesia itu tidak terlalu taat aturan Pak, ketimbang hanya masyarakat yang lebih taat aturan? Oke. Apa terlalu asasi manusia di Indonesia itu terlalu bebas? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi itu memang fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini. Jawabannya simpel mas sebenarnya. Karena masih banyak oknum yang justru malah memperjualbelikan hukum. Itulah kenapa timbul hipokritis masyarakat, sehingga masyarakat itu memandang sebelah mata sebuah hukum. Nah itu yang bisa betulkan siapa? Dimulai dari kita sendiri. Kalau Anda bertanya tadi, mulailah dari diri Anda sendiri. Saya masih optimis dengan Indonesia ini. Saya masih optimis dengan NKRI ini. Kenapa kok saya harus optimis? Dulu aku ada dua anaknya. Anakku tak bisa menanggung bagi di Indonesia. Ayolah, karena Indonesia sama-sama. Kalau mau hipokrisi, orang yang mau hipokrit biarkan saja. Gitu ya. Rata-rata orang yang hipokrit itu adalah pertama orang yang tidak punya konsen atau fokus yang tetap setiap harinya. Jadi ngurusi urusan wong. Gitu loh. Ya. Jadi yang di circle terdekatnya dia itu kurang diperhatikan sama dia, malah ngurusi yang jauh-jauh. Sama di ruang lingkup bertetangga saya ada seorang yang nggak mau kerja, pengangguran. Jadi ngurusi urusan ditanggani terus gitu. Itu yang terjadi pakai. Kalau dia kerja kan nggak mungkin teman-teman. Kalau teman-teman ya fokusnya kuliah, mana ngurusin teman-temannya yang lainnya. Mengganti laporan, fokusnya kuliah sendiri. Kurang lebih kayak gitu mas. Saya juga akan memungkiri bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang juga kayak disiplin dengan hukumnya sendiri. Contoh paling gampang saya di Minahasa itu, dia tahu ya, saya di Minahasa loh, orang bilang gimana itu case-nya. Dia itu pernah jabat sebagai Kapolres Malang loh orang itu. Pernah dapat dialog di mejanya, pernah saya sama teman-teman advokat itu. Orangnya baik-baik memang. Tapi ya gitu, begitu tahu dari TV itu waktu saya jadi gak seneng gitu. Gak seneng ini secara personal ya. Soalnya apa? Dia bermain narkoba. Saya udah dicek kalau narkoba. Ya kan di apa? Ancamannya hukuman apa kemarin teman-teman? Saya sendiri. Ya? Ya hukuman mati kan? Narkoba.
sakmono akhirnya berapa kuintal itu. Jadi disisihkan narkobanya yang dilaporkan harusnya harus musnahkan itu ya kronologi disisihkan ganti sama tawas obat kelek itu tawas itu ya dihancurkan dijadikan seolah-olah itu sabu-sabu berapa kilo itu ya itu udah miliki harus sudah nilainya. Nah kalau nggak tahu lagi ya saya itu sering nonton dokumenter tentang kartel narkoba yang ada di Meksiko. Wah, sadisnya minta ampun itu. Jadi kartel kalau di Meksiko itu orang itu yang pegang kayak Pak Teddy Minahasa ini bisa pegang itu nggak diberikan ke hukum dulu, dimasukkan ke drip itu, drip gentong plastik yang gede itu, yang toko-toko parfum itu. Jadi di apa namanya, bikin paralyze, dibikin nggak bisa gerak dulu ya, dimasukkan ke drip, dicampur sama cairan asid, zat asam itu, atasnya ditutup blok disegel, jadi bubur dia di dalam. Sadis kalau kartel narkoba di Meksiko. Ya sekedar pengetahuan aja teman-teman. Jadi seperti itu, jadi nggak semuanya ya. Kita pertanyaan terakhir. Iya. Narkoba, iya. Terus semisal itu kita nggak tahu yang namanya juga orang ya. Oke. Itu coba kalau narkoba itu kita sadari semisal yang kan akhirnya kita dianggap kita itu pembawa narkoba itu sudah sesuai dengan bilang gitu. Itu bagaimana? Oh itu sering, mungkin banyak jadi seperti itu sering ya. Teman-teman, hati-hati kalau dititipi barang sama temennya. Hati-hati loh, maksudnya sahabat lekmu ya, hati-hati loh, hati-hati. Karena kita nggak mengenal jauh kan ya, circle-nya di luar Asia seperti apa, di luar kawasan seperti apa, urusannya gimana. Itu baik saya itu banyak yang seperti itu. Jadi dititipin barang, soalnya dititipin bungkusan instan gitu loh. Ini tolong paketkan ke anak ini, begitu dibawa itu pas ada rahasia kalau nggak salah itu ketahuan. Ya bener instan bungkusnya, dilem ulang gitu ya, dibakar ulang. Tapi dalamnya itu yang bungkusnya bumbu itu loh teman-teman. Iya. Itu diganti kristal mat, diganti kristal narkoba. Dia kena ya sudah. Mungkin case-nya kayak gitu-gitu itu ya. Dia cara mewaspadai kalau dititipin temennya itu tanyakan yang jelas. Jadi berani bermental selama 1 sampai 10 menit untuk mendeskripsikan ke temannya, tanya ya, dedes kanjani Kak Robo, menyelamatkan masa depan. Tanya yang jelas, iki isinya apa? Dikirim kemana? Delok sih bukan. Apa kalian harus kritis daripada masa depan kalian dari korban nanti. Itu apalagi kalau sudah sampai ke persidangan, itu hati-hati loh mas, gak bisa loh. Tetap Anda dianggap sebagai carrier atau kurir atau pembawanya. Makanya hati-hati. Banyak seperti itu ya. Kayak yang terjadi yang namanya orang Myanmar, Ranti Binhan, kalian bisa cari di internet. Dia dititipin sama pacarnya yang baru kenal. Jadi pacarnya itu di Myanmar. Ayo, nang Borok yuk, nang Kolombia atau mana gitu katanya. Sudah ya, aku tak berangkat duluan, laki-laki berangkat duluan sudah ke Kolombia. Iki barangku ya, tak ada awakmu kok bawa nang Kolombia. Begitu di bandara, cek X-ray, ternyata itu narkoba. Dan orangnya dihukum mati di Nusa Kambangan, di Dor beneran juga. Ranti Binhan, silakan cari. Itu kasusnya seperti itu. Sama kayak yang Anda bilang mas, titip itu dia. Pacarnya itu titip. Ya yang perlu diwaspadai dari kasus yang baru ditangani itu orang baru kenal. Ya, pacaran itu baru kenal, kemudian sudah check in, kemudian sudah terjalin chemistry, ya, sudah ada chemistry. Sesingkat itu dia percaya sama yang laki-laki, nah itu bahannya. Itu yang harus memadai ya. Bagaimana? Wah, itu berarti Anda harus mulai melatih self awareness, ya.
Yang pertama itu Anda harus rasa, perosotan. Kalau ada orang nyentuh anggota badan Anda, terutama yang perempuan, self awareness. Itu ada ilmunya teman-teman. Jadi kalau kita rasa sudah waspada gitu ya. Kemudian tuh level 1 nggak pakai tas tuh. Kemudian ada kelanjutannya kalau pakai tas, pakai bawa apa gitu. Tasnya dipakai tas. Langsung nol. Kuncinya satu, fokus. Yang muslim zikir, selalu zikir. Allah akan lindungi. Pasti itu kena kok. Ketahuan kalau ada yang buka tas apa gitu. Yang penting fokus dan berdoa. Intinya begitu ya. Fokus dan berdoa. Jadi jangan sampai lengah. Pikiran melayang ketika Anda berada di lingkungan umum, kumpul teman-teman atau apa jangan melayang. Tetap fokus, tetap fokus, tetap fokus. Karena ada yang kayak Anda bilang tadi, istilahnya orang Jawa bilang mokong ya, masukin gitu ya, gitu ya, dimasukin ke dalam tasnya, kemudian ketangkep polisi ya. Hati-hati itu. Terus jangan gampang percaya sama orang baru teman-teman. Saya itu sudah berkali-kali berusaha diakali sama orang baru ya. Berusaha dalam bisnis ya. Tapi alhamdulillah tidak semua. Soalnya saya melatih dua itu tadi, ilmu kroso namanya. Kroso batin dan kroso fisik. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Alhamdulillah yang datang lumayan banyak daripada minggu kemarin. Absensinya juga dulu, teman-teman. Gimana tadi? Ya silakan Mas. Sudah absen semua ya? Ya? Belum, absen dulu yang belum. Nanti yang bapak depan yang absen terakhir ya. Baik teman-teman, kita selesai secara normalnya jam 8.40 kan ya. Tapi kita tadi sudah perkuliahan sudah saya kasih perlek setengah jam supaya nggak apa-apa kiamat juga. Dan nanti untuk minggu depan ya, minggu ini dan minggu selanjutnya tetap kita masuk jam 7.30 aja ya. Jadi agendanya seperti ini lagi. Terima kasih teman-teman ya. Perkuliahan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.